Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu, rekan pemuda remaja Jemaah Masjid Baitul Faidin yang dirahmati Allah, kita wajib bersyukur kepada Allah masih diberi limpahan nikmat yang sangat besar, baik iman, Islam maupun kesehatan, yang kadang-kadang kita lupa untuk mensyukurinya. Jadi mari kita terus memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga jangan lupa untuk terus menyampaikan salawat kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak-Ibu sekalian, kita insyaallah akan masuk pembacaan tafsir surat Al-Baqarah ayat 135 dan 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Itu 135, 136-nya. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Yang 135, wa qalu, dan mereka itu berkata, kunu hudan au nasoro, kunu, jadilah kamu atau jadilah pengikut hudan, ya, Yahudi, au nasoro atau Nasrani, tahtadu, pasti kamu akan diberi petunjuk atau ditunjuki. Kul, katakanlah, bal millata Ibrahim hanifa, ya, di sini tergantung hati. Katakanlah, tidak, akan tetapi, ya, di sini tersembunyi, kami akan mengikuti milah Ibrahim yang hanifa, yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah Ibrahim itu tergolong orang-orang yang musyrik. Qala Muhammad bin Ishaq, ya, Muhammad bin Ishaq berkata, hadatsani Muhammad bin Abi Muhammad, hadatsani Sa'id bin Jubair atau Ikrimah dari Ibnu Abbas. Qala Abdullah bin Suriya al-A'waru li Rasulillah, berkata seorang laki-laki bernama Abdullah bin Suriya al-A'war kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal huda illa ma nahnu alaih, ya, tidak ada petunjuk, ya, tidak ada petunjuk kecuali apa yang kami perlu, apa yang kami miliki, apa yang kami anut. Di sini mal huda illa ma nahnu alaik. Jadi laki-laki ini berkata kepada Muhammad, tidak ada petunjuk atau tidak ada agama yang benar, kurang lebih seperti itulah kalau dihubungkan dengan ayat sebelumnya.
Akan tetapi kebenaran itu adalah apa yang kami peluk atau apa yang kami miliki, apa yang kami anut. Ya. Fattabi'na ya Muhammad tahtadi. Maka ikutilah kami wahai Muhammad, pasti kamu itu akan memperoleh petunjuk. Ya. Wa qalatin nasara, orang-orang Nasrani juga mithla dzalik, mengatakan demikian. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah menurunkan firman-Nya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kita sudah menemukan asbabun nuzul ayat surat Al-Baqarah ayat 135. Jadi suatu ketika datang seorang laki-laki, tapi di sini tidak dijelaskan apakah ini Yahudi atau Nasrani, tapi dari konteks ayat ini orang Yahudi, namanya Abdullah bin Surya al-A'war, berkata kepada Rasulullah, dia berkata kepada Muhammad, ya, kalau bahasa kita, Muhammad, tidak ada petunjuk itu, tidak ada agama yang benar tuh kecuali agama kami, maka ikutilah kami, pasti kamu nanti akan mendapatkan petunjuk. Nah di sini konteks tafsir ini, wa qalatin nasara mithla dzalik, orang-orang Nasrani juga mengatakan yang sama, ya. Maka turunlah ayat Allah ini, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu, ya, dan seterusnya. Jadi mengingatkan ini istilahnya itu, karena nanti ada kata-kata bal millata Ibrahim hanifa, ya, ay la nuridu ma da'autum ilaihi minal yahudiyyah wan nasraniyah bal nattabi'u millata Ibrahim hanifa ay mustaqima, qalahu Muhammad bin Ka'b al-Quradi wa Isa bin Jariyah. Jadi turun ayat tadi sekaligus Allah tuh memerintahkan kepada Muhammad untuk menegaskan bal millata Ibrahim hanifa, ya, artinya apa? La nuridu ma da'autum, ya, kami tidak akan mengikuti apa yang kalian serukan, baik dari seruan Yahudi maupun Nasrani. Akan tetapi bal nattabi'u, apa yang kami ikuti adalah millata Ibrahim hanifa, millah atau agamanya Ibrahim yang lurus. Hanifa di sini diartikan mustaqima atau lurus, ya. Sementara Khosif an Mujahid mengatakan hanifa itu bermakna mukhlison, ya, ya, keikhlasan dan juga orang-orang yang ikhlas. Mukhlison itu orang-orang yang ikhlas. Hanifa tadi itu adalah ya suatu sifat diri pribadi kita semua di dalam beragama itu yang ikhlas. Sulit ya ikhlas ya. Warawa Ali bin Abi Thalhah ani Abbas, ya. Sementara Ibnu Abbas mengatakan Hanifah tadi adalah hajjan, orang-orang yang berhaji. Demikian juga Ruwiya anil Hasni wa Dhahak wa Atiyah wa Suddi. Jadi Bapak Ibu sekalian, datang orang kepada Rasul Muhammad, udah nggak usah bingung-bingung, ikutilah agama kami, ya. Tapi Rasul atau Nabi Muhammad itu sama Allah langsung ditunjuki dengan turunnya ayat ini, ya, ya. Akan tetapi yang harus diikuti adalah milahnya Ibrahim yang lurus dan ikhlas, ya. Itu milah Ibrahim. Abul Aliyah berkata, al-haniful ladzi yastaqbilul baita bi sholatih. Hanif itu adalah menghadapkan ke arah Baitullah dalam sholat, ya. Di Hanif itu juga diartikan sebagai kalau kita sholat itu menghadap ke Baitullah, memastikan kita menghadap ke Baitullah, baik secara fisik, geografis, maupun yang terutama adalah secara hati. Itu yang beberapa ayat yang lalu sudah kita bahas, ya. Fisiknya secara geografis menghadap ke Mekah, di sana ada Ka'bah, tapi hati itu yang penting, ya. Jadi bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita sholat, bayangkan kita hadir di Baitullah, yaitu di Ka'bah, itu yang wajib.
Itu penting ya. Jangan buru-buru takbir ya. Takbir asal ngadep ke barat takbir. Nah, itu perlu dihayati ya. Tapi loadingnya jangan juga terlalu lama, karena ada juga loading terlalu lama tuh. Usolli, nggak cepat takbir. Itu juga loadingnya terlalu lama. Khawatir setan masuk. Begitu ngadap ke kiblat, rasakan kita di depan Ka'bah sudah langsung takbir. Nah, begitu ya. Insya Allah itu ya. Itu dia yang disebut hanif ya. Ya. Jangan sampai kosong atau blank ya. Merasa sudah menghadap ke barat atau kiblat langsung takbir, tapi tidak terbayang Ka'bah atau Baitullah itu. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi kita usaha kalau mau takbir itu hadirkan diri kita di Ka'bah. Bagi yang belum sempat atau belum bisa pergi ke Baitullah, populerkan Ka'bah itu di dalam pikiran, di dalam indera kita, dan di dalam hati kita. Familiarkan. Sekarang kan banyak ada YouTube, ada gambar-gambar, difamiliarkan aja itu Ka'bah itu. Jadi pas kita sholat, bayangkan kita ada di depan Ka'bah. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mendebatnya ya nggak apa-apa, kembalikan ke masing-masing. Tapi insya Allah itu yang ditunjuki kepada kita semua ya. Waqala Mujahid berkata, Rabi bin Anas juga berkata, Hanifah itu artinya ay muttabi'an ya, mengikuti, tunduk ya, mengikuti secara benar ya. Waqala Abu Kilabah berkata, al-hanif itu alladzi yu'minu bir-rusuli kullihim min awalihim ila akhirihim, beriman kepada Rasul secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Mengimani Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengimani mereka ya. Mengimani dalam arti membenarkan bahwa Rasul-Rasul itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Rasul yang benar-benar syariatnya kita ikuti adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu. Qatadah berkata al-hanifiyah ya. Orang-orang yang hanif itu adalah syahadatu alla ilaha illallah. Mereka itu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yadkhulu fiha tahrimul ummahati wal banati wal khalati wal ammati wa ma harramallahu azza wa jalla. Ya. Jadi syahadat, bersaksi, membenarkan tidak ada Tuhan selain Allah ya. Nah, termasuk di dalamnya, di dalam hanifiyah itu adalah ya, keharaman untuk tahrimul ummahat, menikahi ibu, wal banat dan anak perempuan, wal khalat, bibi dari pihak ibu, wal ammat, bibi dari pihak ayah, wa ma harramallahu azza wa jalla, dan apa-apa yang diharamkan Allah yang lain ya, dan sebagainya. Dan wal khitan, hanifiyah itu adalah melakukan khitan bagi laki-laki. Nah, Bapak-Ibu sekalian, itu surat Al-Baqarah ayat 135. Jadi sekali lagi, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu ya. Mereka berkata, jadilah kalian itu orang Yahudi dan Nasrani, pasti kalian itu akan ditunjuki. Nah, ini kalau di terjemahnya tidak ditemukan itu Bapak-Ibu sekalian ya. Tidak ditemukan asbabun nuzul ayat ini apa, kok seperti itu ya. Alhamdulillah kita melalui tafsir ini kita menemukan asbabun nuzulnya. Datang seorang laki-laki kepada Nabi, promo istilahnya, promo agama. Kalau dulu promo agama ini gencar dilakukan oleh misionaris ya. Tapi sekarang udah kecapean semua misionarisnya ya. Nah, ya. Jadi kalau datang orang untuk promo agama ya,
Ayat ini mengajarkan kepada kita kul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah yang kami ikuti itu adalah milah Ibrahim. Milah Ibrahim itu terrepresentasi di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, kita lanjutkan surat Al-Baqarah ayat 136. Qulu amanna billah, katakanlah ya. Berimanlah, kami beriman kepada Allah ya. Wa ma unzila ilaina, dan apa-apa yang telah diturunkan kepada kami. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Wa Ismail, dan Ismail. Wa Ishaq wa Yaqub wal asbat ya, asbat ini keturunan Yakub. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa-apa yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Isa. Wa ma utiyan nabiyyuna mir rabbihim, dan juga apa yang diturunkan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. La nufarriqu baina ahadim minhum ya. Tidak ada pertentangan di antara mereka sedikit pun, atau tidak ada pertentangan satupun di antara mereka. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami itu termasuk orang-orang yang Islam, orang-orang yang beraslamtu lirabbil alamin, orang-orang yang menyerahkan diri. Melalui ayat ini arsyadallahu ta'ala ibadahul mu'minina ilal iman ya. Allah beri petunjuk kepada hamba-hambanya yang beriman ya, ilal iman, untuk beriman bima unzila ilaihim, kepada apa yang diturunkan kepada mereka, biwasitati rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan perantara rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mufassalan, secara rinci, wa bima unzila alal anbiya il mutaqaddimin, dan apa-apa yang diturunkan kepada para nabi terdahulu ya, mujmalan ya, secara global. Jadi secara rinci dan secara global. Secara rincinya itu tadi ya, biwasitati rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mufassalan ya. Secara globalnya para nabi terdahulu. Jadi secara globalnya kita mengimani bahwa rasul-rasul terdahulu itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, yang secara global itu mengajarkan apa? Amantu billah wa bi rasulih ya, wa bi kitabih, dan seterusnya, mengajarkan keimanan kepada Allah ya, kepada rasulnya, kepada kitabnya, dan menjauhi kesyirikan. Itu globalnya. Nah, tapi kita ini tidak bisa beragama secara global seperti itu ya. Ini ada teman yang enak banget mengatakan misalnya makrifat itu enak sekali, padahal dia tidak mau menjalankan syariat, yang nggak bisa ya. Ini kadang-kadang di masyarakat kita ini, wah kalau belum makrifat, belum menemukan kenikmatan, padahal dia bagaikan orang pengamat. Pengamat itu apa? Hanya melihat puncak kuncup bunga, dan bunganya indah memang, tapi dia belum pernah merasakan bagaimana bunga itu tumbuh. Tumbuhnya apa? Disiram, kemudian muncul tunas, nanti tunas berkembang, ada batang, batang itu juga perlu perawatan dan sebagainya. Nah, orang-orang yang melaksanakan syariat dan nanti menemukan hakikat dan makrifat itu seperti itu. Dari awal tumbuh tunas, dipupuk, disiram, naik lagi tumbuh batang, batangnya akarnya makin banyak dan makin kuat. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya kalau jangan katakan tidak usah sholat, tidak usah puasa, tidak usah zakat, yang penting ingat. Enak sekali seperti itu. Itu sama dengan orang yang hanya melihat itu tadi apa? Bunga yang sudah mekar, tapi dia tidak tahu proses untuk menghasilkan bunga yang indah, yang mekar, enak dipandang itu butuh perjuangan. Nah, orang-orang yang lengkap melaksanakan syariat, hakikat dan makrifat itu lengkap ya. Jadi kan banyak teman-teman kita itu ya, sering apa, mengambil ujungnya saja, padahal dia belum melaksanakan syariatnya ya. Ya, kira-kira gambarannya syariat makrifat itu seperti Nabi Muhammad SAW. Sudah Nabi Muhammad SAW itu makrifatnya apa? Sudah dijamin pasti masuk surga
Nah itu. Nah kita ini seperti pelajaran minggu kemarin dapat kabar kita nanti akan diwafatkan tahun sekian tanggal sekian, itu sudah kesyukuran yang luar biasa. Seperti kisah siapa kemarin tuh, Yakub ya, itu sudah kesyukuran. Apalagi kita diberitakan sudah dipastikan masuk surga, luar biasa. Itu ma'rifatnya Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad sudah dipastikan dijamin masuk surga seperti itu, apa Nabi Muhammad itu ibadahnya luar biasa, sampai kalau sholat tahajud itu kakinya bengkak. Nah, bagaimana kita yang belum sesulit Nabi Muhammad melaksanakan Islam itu tiba-tiba sok jago, sok mengetahui makrifat dan sebagainya dan sebagainya. Nah itu kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan mudah terpancing oleh orang yang sebentar mengatakan makrifat. Lihat dulu anunya apa, prosesnya ya. Kayak tadilah kira-kira bunga itu, kalau kita sebagai pengamat hanya melihat bunga itu cantik, indah, enak dilihat, tapi prosesnya kan berat untuk mempersembahkan keelokan, itu berat. Kira-kira begitu kita di hadapan Allah ya. Buah iman itu adalah kecantikan diri, keindahan diri, akhlak, budi pekerti, dan keimanan. Itu yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua berusaha Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dari kita kecil ya sampai hari ini itu membuahkan keindahan iman yang Allah itu senang melihatnya ya. Mudah-mudahan jadi tidak apa-apa kita ini punya tujuan agar Allah itu senang kepada kita ya, senang ya, cinta kepada kita dengan ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Ya tentu saja Allah itu tidak suka kita yang ya kurang memiliki ya, akhlak di dalam beribadah ya, demikian juga di dalam harian kita Ibu sekalian. Jadi itu untuk kita semua. Kemudian mujmalan wa nassu ala a'yani min rasul. Dalam ayat ini disebutkan rasul-rasul tertentu. Disebutkan rasul-rasul tertentu apa? Di situ ada tadi Ismail, Ishak, Yakub, ya, Asbat, Musa dan Isa ya. Jadi itu secara tertentu saja, tetapi secara global kita ini beriman, kita mengimani seluruh menyatakan bahwa para rasul dan anbiya yang telah diutus Allah itu adalah utusan Allah yang mengajarkan kepada manusia untuk beriman dan menjauhi perilaku musyrik ya. Wa ajmala dzikra baqiyatil anbiya, sedangkan yang lain disebutkan secara global. Wa alla yufarriqu baina ahadin minhum ya, hendaklah mereka tidak membeda-bedakan salah seorang di antara mereka. Bal yu'minu bihim kullihim ya, kan tetapi mereka tuh beriman kepada mereka tuh secara keseluruhan. Wala yakunu kaman qala Allahu fihim ya, dan janganlah seperti orang-orang yang disindir atau disebut Allah dalam firman-Nya. Ini bermunasabah dengan surat An-Nisa ayat 150 dan 151. Wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulih ya, mereka bermaksud membeda-bedakan antara Allah dan Rasulnya. Wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din ya, mereka berkata kami beriman kepada sebagiannya dan kami mengingkari sebagian yang lain. Wa yuriduna ayattakhidhu baina dzalika sabila ya, dan mereka itu menginginkan atau mereka itu mengambil ya, mengambil jalan lain di antara ya di antara yang demikian. Ulaika humul kafiruna haqqo, mereka itu adalah sebenar-benarnya atau orang-orang kafir yang tulen seperti itu. Orang kafir yang tulen itu apa? Menurut surat Al-Baqarah ayat 136 dan An-Nisa 150 dan 51 ini adalah orang-orang yang
memilih-milih. Dah, saya beriman kepada Allah saja dan mengingkari Rasul, atau sebaliknya, saya beriman kepada Rasul dan mengingkari Allah. Itu kalau ada orang demikian, maka itulah adalah ulaika humul kafiruna haqqo. Mereka itu adalah orang-orang yang kafir yang tulen gitu. Ya, jadi jangan dibeda-bedakan antara Rasul yang telah diutus Allah. Ya, kita juga beriman secara kafah. Ya, meyakini Allah dan Rasulnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, dan mau melaksanakan syariat yang dituntunkan oleh Rasul. Ya, jadi kalau ada kayak tadi itu, udah saya sudah mengenal Allah, nggak mau sholat lagi, nggak usah puasa, itu kafirun haqqo, itu hati-hati ya. Kafirun haqqo. Ya. Bersahadat aja tapi tidak mau melaksanakan syariat Rasul, itu kafirun haqqo itu. Karena di situ disebut la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Orang-orang muslim itu tidak membeda-bedakan antara Rasul, dan juga mereka tidak beriman sepotong-potong. Ya. Bapak Ibu sekalian, ini benar-benar gejalanya banyak ini ya, banyak. Ya. Kamu nggak sholat ya, kan sudah beriman kepada Allah gitu kan. Banyak seperti itu. Kok orang puasa dia telat-telat gitu ya, maksudnya kadang puasa kadang tidak. Kalau udah Ramadan datang itu ya, kan sudah beriman kepada Allah gitu kan. Nah itu Bapak sekalian kafirun haqqo itu ya. Karena tidak mau menjalankan perintah Allah dan syariat Rasul. Nah ya, orang-orang seperti itu biasanya males-malesan untuk menjalankan syariat ya. Boro-boro tambah melaksanakan sholat-sholat yang sunnah ya, yang wajib aja kadang-kadang ini. Yang penting syahadat ya, sholat tuh nomor sekian lah, nggak usah terlalu ini. Itu kafirun haqqo itu ya, karena itu hanya mengimani Allah dan mengingkari Rasulnya ya. Sama dengan di surat An-Nisa ayat 150 dan 151, nanti kita baca lagi di rumah masing-masing ya. Karena ujungnya itu yang mengerikan, ternyata ulaika humul kafiruna haqqo, itu orang-orang seperti itu ya. Oleh karena itu kita tidak boleh membedakan. Kalau kita beriman kepada Allah, maka harus siap melaksanakan syariat yang tadi disebutkan mufassolan ya, yang telah dituntunkan oleh Rasul ya, termasuk kita membaca Quran. Bapak Ibu sekalian, membaca Quran itu nggak usah ngaji, kan sudah beriman kepada Allah, nggak usah ngaji Quran untuk apa? Hati-hati Bapak Ibu sekalian ya. Mustahil Al-Quran itu, mustahil lah Al-Quran itu diturunkan secara sia-sia. Mustahil, sangat-sangat mustahil. Nah, jika demikian, maka sekali lagi, apa tuntutan kita terhadap Al-Quran? Yang dituntut dari kita untuk memperlakukan Al-Quran itu apa? Ya, membacanya, menghayatinya, dan mengamalkannya. Insya Allah khususnya untuk saya pribadi dan untuk kita semua ya. Jadi insya Allah tiap minggu pagi ini kita diasah dan diingatkan ya. Kadang kalau sudah lemah itu ngajinya ya cuma 5 ayat, tapi alhamdulillah mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ngajinya terus ya, misalnya sebulan hatam, alhamdulillah. Tapi tingkatkan Bapak Ibu sekalian ya, yang sudah hatam, seringkali hatam tuh sekarang pemahaman dan penghayatannya itu yang harus kita review ya, harus kita evaluasi ya. Waqala al-Bukhari haddatsana Muhammad ibnu Bashar dari Utsman bin Umar, akhbarona Ali bin al-Mubarak dari Yahya bin Abi Katsir dari Abi Salamah bin Abdurrahman dari Abi Hurairah, karena ahlul kitab yaqra'una Taurah. Jadi
ada ahli kitab itu membaca Taurat, berarti di sini orang Yahudi ya, bil Ibroniyah dengan bahasa Ibrani, wa yufassirunaha bil Arabiyah, dan menerjemahkannya atau menjelaskannya dengan bahasa Arab, li ahlil Islam, kepada orang-orang Islam lah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka melihat fenomena itu Rasulullah SAW bersabda, la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum. Kamu jangan mempercayai mereka ahli kitab itu, dan juga kamu jangan mendustakan mereka. Tetapi waqulu, katakanlah, amanna billahi wa ma unzila ilaina. Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, Bapak-Ibu sekalian. Ya, jadi dulu tuh pernah ada fenomena orang Yahudi itu suka membaca Taurat di depan orang-orang Islam dalam bahasa Ibrani dan menafsirkannya dengan bahasa Arab. Tapi Rasul sebagai pimpinan, ya, sebagai ya Rasul dan bertanggung jawab terhadap keselamatan umat, mengatakan la tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukadzibuhum, ya. Jangan percaya kepada ahli kitab itu dan jangan pula mendustakannya, tapi katakanlah amanna billahi wa ma unzila ilaina. Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Ya. Jadi ini Rasul sudah melihat kenapa seperti itu, karena banyak penyimpangan-penyimpangan baik dalam naskah maupun di dalam perilaku orang-orang ahli kitab itu. Maka Rasul muncul jiwa proteksinya kepada umat, maka katakanlah amanna billahi. Nah, la tusaddiqu, jangan dibenarkan, tapi wala tukadzibuhum, maksud di sini jangan dustakan secara terang-terangan, karena mereka juga akan marah, akan tersinggung, ya. Tapi katakanlah amanna billah wa ma unzila ilaina, kami beriman kepada Allah. Artinya apa? Kalau udah mengatakan kami beriman kepada Allah itu dan apa yang diturunkan kepada kami melalui rasul-rasulnya, mereka sumber ajarannya sama, ya, ya, yang bermuara dari Nabi Ibrahim dan seterusnya, ya. Bapak-Ibu sekalian, Muslim, Abu Daud, ya, wa Nasa'i dari hadis Utsman bin Hakim dari Sa'id bin Yasar dari Ibnu Abbas, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, aksaru ma yusalli rak'ataini lataini qabla al-fajr, ya. Jadi termasuk ayat yang sering dibaca oleh Rasulullah itu pada sholat sunnah, ya, qabla al-fajr, ya, sunnah sebelum fajar, ya. Amanna billahi wa ma unzila ilaina dan seterusnya, itu ayat. Kemudian amanna billahi washhad bi anna muslimun, itu Ali Imran ayat 52, ya, ya. Wa qala Abul Aliyah wa Rabi wa Qatadah al-asbat. Nah, ini disebut tadi ada kata-kata asbat, Bapak-Ibu sekalian. Asbat itu artinya adalah, nanti kalau ketemu asbat, ya, adalah Banu Yakub, ya, anak-anak Yakub, isna asyara rajulan, yang berjumlah 12 orang. Jadi tadi ada di atas, ya, wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Nah, ini asbat itu bukan nabi, ya. Takutnya keliru, karena konteksnya di situ kan ada nama-nama nabi dan rasul tuh. Asbat itu bukan nabi, nanti dicari nabi asbat, nggak ada. Asbat itu adalah Banu Yakub, ya, keturunan Yakub yang berjumlah isna asyara rajulan, 12 orang. Walada kullu rajulin minhum ummatan minan nas. Masing-masing orang itu memiliki keturunan-keturunan yang menghasilkan atau ya menghasilkan sebuah community atau umat seperti itu, fasumul asbat, yang kemudian hal itu disebut sebagai asbat, Bapak sekalian. Nah, Bapak sekalian, jadi baik 135 maupun 136 itu sekali lagi menegaskan, meneguhkan keimanan, ya. Kita ini beriman kepada Allah dan Rasulnya. Secara global kita katakan kalau ada ajaran yang tidak bersumber kepada Allah dan Rasulnya, jangan diikuti. Nah, misalnya kan banyak, ya, banyak sekali itu.
di era modern ini banyak juga, jangankan era modern, era klasik aja banyak ya. Nah, pesugihan-pesugihan ya, menggunakan ayat-ayat Quran untuk tujuan-tujuan keduniaan ya. Itu semua bukan ajaran yang berasal dari Allah dan Rasulnya, jadi jangan diikuti. Jadi ini peneguhan secara global ayat ini, secara umum ayat ini mengingatkan kita untuk meneguhkan keimanan kepada Allah dan Rasulnya ya. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah meneguhkan, mendeklarasikan di dalam hati kita untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kita juga harus siap-siap berkorban untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya ya, gitu ya. Jangan sampai keimanan itu hanya di mulut saja ya, beriman gitu ya. Ya, tapi tidak mau berkorban, mengorbankan diri melaksanakan syariat yang sifatnya kadang physically itu. Syariat itu kan semuanya hampir physically. Sholat itu physically ya. Kemudian puasa itu physically ya. Zakat physically itu diserahkan seperti itu ya. Apalagi haji ya, physically benar itu haji itu ya. Makanya kalau tidak istitoah itu disebutkan tidak wajib melaksanakan haji. Makanya harus istitoah semuanya, fisik dan batin dan juga mal ya, Ibu sekalian. Nah, yang kedua berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 136 ya Bapak Ibu sekalian, hati-hati kepada orang yang beriman tidak kafah atau berislam tidak kafah ya. Mengaku beriman hanya kepada Allah, cinta benar kepada Allah, jadi tidak usahlah kita mengikuti syariat Rasul, sudah pasti Allah akan. Hati-hati, enak kedengarannya tapi hati-hati. Jadi kalau cinta kepada Allah maka harus cinta kepada Rasul ya. Ya, jadi Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ini ada ayat tapi saya mohon maaf lupa surat apa. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Nanti dicari ya. Jika kalian itu mencintai Allah maka ikutilah aku, kata Rasul. Nah itu, jadi itu artinya apa? Semakin menguatkan antara kecintaan atau keimanan kepada Allah itu tidak bisa dipisahkan dengan kecintaan dan keimanan kepada Rasul. Cinta betul kepada Rasulullah Muhammad SAW jangan dipisahkan, tetap harus beriman sebaik-baiknya kepada Allah dan Rasul yang lain, atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus seperti itu ya, tidak bisa itu tadi, la nufariqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun ya. Kalau sudah tidak membeda-bedakan itu artinya iman yang kafah, maka itu yang disebut sebagai wa nahnu lahu muslimun, termasuk orang-orang yang Islam yang menyerahkan diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, kiranya demikian pembacaan tafsir surah Al-Baqarah ayat 135 dan 136. Semoga ada manfaatnya untuk kita, untuk menambah wawasan dan terutama menambah keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.